Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Dan terima kasih untuk Pak Wahyudi Bulusi yang sudah menyambut saya dengan luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua pilihan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan panggil kita bukan hanya untuk selamat jadi orang Kristen. Tapi kita harus menghidupi dan melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Itu tugas kita. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Tapi semuanya yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Kita punya tugas yang harus kita selesaikan. Sesuai dengan tema yang diberikan, bicara tentang iman dan perubahan karakter. Dan saya ambil hari ini satu kisah tentang seorang pilihan Tuhan yang mungkin kita sudah sering dengar tentang pribadi ini. Tapi saya yakin hari ini ada banyak keindahan-keindahan yang bisa kita dapatkan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi orang berdosa. Kita ini orang berdosa yang sebenarnya tidak layak sama sekali. Jadi kalau kita selamat karena anugerah, mari kita bagikan anugerah itu kepada orang-orang yang belum mengerti tentang Yesus. Saya rindu supaya Bapak Ibu di sini bisa menangkap isi hati Tuhan, betapa Tuhan begitu mengasihi orang yang terhilang, tersesat, terpenjara. 3 tahun saya melayani sebagai julukan saya di Jogja ini, gembala untuk para waria dan LGBT. Jadi Bapak Ibu lihat apakah penampilan saya seperti waria karena saya bergaul dengan mereka? Tidak. Karena kasih Tuhan yang memampukan saya untuk saya meresponi panggilan Tuhan. Bahwa kita ini berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Cerita tentang Sakeus. Saya akan ajak Bapak Ibu belajar ayat demi ayat supaya kita akhirnya tahu apa yang sedang Yesus lakukan terhadap seorang yang bernama Sakeus ini. Kita mulai dari ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Stop sampai di sini. Kita belajar ayat demi ayat. Jadi Bapak Ibu, kota Yeriko itu adalah kota yang besar, kota metropolis, dan semua orang pasti kalau mau dagang, mau urusan untuk ibadah pergi ke Yerusalem, mereka pasti melewati kota ini. Jangan bayangkan ini kota kecil desa. Ini kota strategis metropolis. Dan kita tahu Yesus mampir di kota Yeriko. Dan kita tahu juga di perikop sebelumnya Yesus menyembuhkan orang buta di pinggir kota Yeriko. Dan itu menimbulkan kegemparan yang besar. Karena yang disembuhkan Tuhan bukan orang kaya, bukan orang berpangkat. Tapi pengemis di pinggir jalan. Itu yang menjadi sasaran anugerah Tuhan. Lalu lihat lagi. Sekarang kita lihat di ayat kedua. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Yang menarik di sini, kalau kita baca di Injil Lukas, setiap peristiwa yang dikerjakan Tuhan, Lukas jarang menyebut nama. Kita tahu ada peristiwa Yesus menyembuhkan anak janda di kota Nain. Hanya ditulis anak janda di kota Nain. Itu ada di Lukas. Lalu juga cerita menyembuhkan orang buta di kota Yeriko. Kita juga tidak tahu namanya kalau kita baca di Injil Lukas. Tapi kalau kita baca di Injil Markus, kita jadi tahu. Oh, namanya Bartimius. Lalu kita juga lihat lagi ketika Yesus diurapi seorang wanita yang rela memberikan parfum mahalnya senilai gaji 1 tahun. Kita tidak tahu siapa nama wanita itu yang nangis-nangis di hadapan Tuhan lalu menyeka, mengurapi dengan rambutnya. Tidak ditulis. Tetapi yang menarik di sini ketika Lukas mencatat seorang pemungut cukai dan Lukas menyebut namanya jelas, yaitu Sakius. Ternyata Sakius itu punya arti yang sangat bagus. Kita di sini semua diberi nama, ada makna yang baik, betul enggak? Ada yang punya nama diberi nama sial, tidak hoki, mesti ada yang namanya hoki. Nah, Sakius ini artinya murni, tulus, benar. Nama yang bagus sekali. Tapi sayang di keseharian pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dan pada zaman itu pemungut cukai sangat dibenci oleh bangsanya. Karena apa? Suka menindas, suka mengutin pajak. Dan di situ berlaku, ada aturan. Kalau kamu di satu daerah bisa mungut pajak melebihi target, sisanya lebihnya boleh masuk ke kantong. Jadi kalau pemerintah Roma menetapkan targetnya 100 juta, Sakius berhasil mengumpulkan pajak sampai 200. Punjulnya, sisanya itu milik Sakius. Jadi bisa dibayangkan betapa agresifnya Sakius melakukan tugasnya. Jadi sampai di sini kita tahu mengapa bangsa Israel sangat membenci orang yang punya profesi sebagai kepala pemungut cukai. Dia dipandang sebagai orang yang hina, sangat berdosa karena dia membuat sengsara rakyatnya sendiri. Dianggap pengkhianat. Sampai akhirnya seorang Sakius meskipun sugih, pol, kaya, tidak boleh masuk bait suci. Tidak boleh sama sekali. Karena dianggap itu musuh. Dan kita tahu ketika pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh Roma. Yang menerapkan pajak sangat mencekik leher. Dan di situ ada 3 kota metropolis yang dikenakan pajak sangat tinggi. Yaitu Kaisaria, Kapernaum, dan Yeriko. Dan 3 kota itu ada kepalanya. Nah, Sakius ini mengepalai 3 teritorial ini. Jadi kalau istilahnya sekarang ada kepala pajak Tasikmalaya,
kepala pajak Ciamis, kepala pajak Banjar, ini bisa menjadi kepala pajak perwil wilayah Jawa Barat. Jadi ini orang lihai, orang pinter, orang hebat. Kalau enggak gitu dia enggak mungkin dipercaya sampai mengepalai 3 kota metropolis. Tapi lihatlah, dalam hal dia berlimpah kekayaan, dia bergelimang harta. Namun ada satu kekosongan. Karena apa? Orang mencibir dia. Setiap orang ketemu Sakius selalu memalingkan wajah. Enggak mau. Bahkan mengatakan pengkhianat. Kamu orang berdosa. Kamu enggak pantas dekat sama aku. Mau kamu orang sugih kayak apa, kaya kayak apa. Kamu pengkhianat. Karena kamu menyengsarakan bangsamu sendiri. Di pandangan Israel, Sakius orang yang benar-benar bobrok. Gak ada nilai baiknya. Kita lihat. Dari situ kita yakin. Di setiap hati manusia pasti ada satu ruang kerinduan untuk dia diterima dengan baik. Dan orang seperti Sakius itu sulit untuk punya teman besti yang tulus. Kayaknya luar biasa. Tapi cari teman yang benar-benar terima dia, mengerti dia, enggak memanfaatkan dia, itu tidak mudah. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sekolah anak minggu selalu poinnya tentang Sakius kecil badannya pendek. Namun hari ini kita melihat keindahan di balik kisah Sakius ini. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih mau menyentuh pribadi ini. Sakius tahu hatinya kosong. Hatinya ada satu kesepian. Dan dia dengar. Karena pada waktu itu pelayanan Yesus sudah mulai viral. Apa yang dikerjakan Yesus dengan tanda ajaibnya. Itu menggemparkan orang-orang di sekitar itu. Apalagi di perikop sebelumnya. Yesus yang terkenal dengan julukan Rabi besar. Dihormati. Kok mau ya menyembuhkan orang buta sejak lahir yang kerjaannya ngemis di pinggir jalan. Kalau menyembuhkan orang kaya punya kedudukan yang hebat, itu orang gak heran. Tapi ini sekelas Yesus kok mau menyembuhkan orang pengemis yang gak ada harganya. Ini dianggap sampah masyarakat, pengemis, pengangguran. Nah, saya yakin hati Sakius mulai timbul harapan. Mungkin ini orang yang mau menerima aku. Timbul keinginan Sakius untuk mau kenal Yesus. Apalagi
ini orang hebat. Buta aja bisa disembuhkan. Dan saya juga yakin, ini Zakius pasti juga mendengar. Karena apa? Salah satu murid Yesus yang bernama Matias, pemungut cukai pekerjaan lamanya, tambah mikir lagi, saya nggak mudeng, kok iso ya sekelas rabi besar terima orang berdosa dijadikan murid. Kok bukan orang-orang yang hebat, yang pandai teologi, orang yang punya kedudukan, yang keluar masuk bait suci, kok bukan itu? Nah, jadi Zakius mulai berpikir dan harapannya mulai tambah besar. Aku mau ketemu Yesus. Kerinduannya itu begitu luar biasa. Dan saya yakin orang yang berapi-api punya kerinduan untuk ketemu Tuhan, pasti akan ketemu. Seberapa besar kita punya kerinduan ngotot sama Tuhan, Tuhan pasti akan hadir. Persoalannya kita sendiri menganggap, yo wis, aku sudah jadi orang Kristen. Tuhan ngerti, memang Tuhan tahu kita. Tapi Tuhan ingin melihat apakah kita itu benar-benar mau antusias dengan Tuhan, mau mengerti isi hati Tuhan, mau mengerti Tuhan, jantung hatimu kau taruh di hatiku supaya aku berjalan seirama dengan engkau. Ini Zakius, orang yang dianggap kafir, pengkhianat, gak boleh masuk bait suci. Secara penampilan dia diremehkan. Tapi dalam hati kecilnya dia rindu ketemu Yesus. Dan yang menarik di sini ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini saya katakan orang hebat. Sekelas dirjen pajak. Pengawalnya banyak enggak? Ajudannya banyak enggak? Punya aspri enggak? Begitu dia tahu Yesus ada di sini, di kota Yeriko, dia bisa kok suruhan asistennya, tolong undang, panggil Yesus, aku mau ketemu, bisa enggak? Dan orang pasti akan seneng. Oh, aku didatangi asistennya Jokowi, aku disuruh menghadap Jokowi sekarang. Setiap orang pasti mau. Tapi ini Zakius, orang pilihan Tuhan. Saya yakin dunia menganggap dia orang kafir, pengkhianat. Tapi ketika hatinya rindu ketemu Yesus, dia tidak suruhan orang. Dia dengan segala upaya, dia tidak jaim, dia tidak jaga image. Tahu sendiri zaman dulu orang kaya bajunya itu pakai jubah. Dan jubahnya mungkin yang bersulam benang emas dengan segala macam aksesoris. Orang kaya zaman dulu ya, itu kancingnya aja dari emas. Saya pernah membuat pesanan mantan Kapolda. Itu kancing emas. Ini tanda jabatan emas. Yang di saku atas bawah itu kancingnya emas. Lalu topinya itu ada logo kepolisian itu emas. Gespernya emas 24 karat. Apalagi Zakius, dirjen pajak, menguasai 3 kota metropolis. Dan
Kalau targetnya melebihi, itu uang lebihnya dia yang ambil. Kayanya luar biasa. Tapi lihat di ayat keempat. Dia enggak suruh pengawalnya. Dia enggak suruh asistesnya. Tapi dia sendiri antusias mengerjakannya. Banyak dari kita hanya sekedar antusias di sini, tapi tidak sampai turun ke sini sehingga tidak ada gerakan terobosan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kita ini orang pilihan Tuhan. Jangan berhenti di titik bayi rohani. Tapi mari kita bangkit, kita berjalan, kita menjadi orang pilihan Tuhan yang siap berdiri di garda depan, siap antusias, siap berlari menyongsong Tuhan. Minta Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku kerjakan, yang belum Tuhan selesaikan, aku kerjakan. Berani terima tantangan ini Bapak Ibu. Karena orang pilihan Tuhan tidak mungkin di belakang. Orang pilihan Tuhan tampilnya di depan. Sakius tidak malu-malu. Dia tahu dia orang yang terkenal bejat. Sudah terkenal dibenci. Dia ngerti aku orang yang gak layak. Gak bisa masuk bait suci. Ini kesempatan. Makanya dia berlari. Saya bayangkan ini arak-arakan. Yesus lagi trending, lagi viral. Pengikutnya banyak. Yang ngikuti Yesus berjalan gak mungkin 1-2 orang. Ribuan. Jadi bayangkan Sakius berusaha memanfaatkan momen ini. Dia menangkap momennya ini tidak akan terulang lagi. Ini kesempatan. Sehingga akhirnya dia berlari, ibarat dia berusaha cari spot yang terbaik. Kalau kita di tempat ada Jokowi mau lewat, kita kepiye carane ya toh? Desak-desakan, bila perlu ada panjatan apa, kita mesti manjat. Betul enggak? Supaya apa? Kita dapat spot yang terbaik. Bisa lihat Yesus. Kerinduannya hanya satu. Aku mau lihat Yesus yang sudah mau terima Matius jadi murid. Yang sudah menyembuhkan pengemis. Kok bisa ya? Antusias. Sungguh-sungguh lari cari Yesus. Ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Ini simbol bagaimana usaha kita mengejar Tuhan. Upaya kita selama ini berusaha untuk cari Tuhan, dekat Tuhan. Usaha manusia kita. Tuhan tahu seberapa kerasnya kita berusaha, semuanya tidak sempurna. Makanya saya katakan Sakius orang pilihan Tuhan, tapi dia juga meresponi apa yang Tuhan mau. Antusiasnya itu, dia enggak jaim. Bayangkan dengan jubah, dengan barang mahalnya. Naik ke pohon ara. Kalau cuma naik bangku aja orang masih. Oh enggak apa-apa, enggak malu. Ini menek nek orang Jawa bilang. Sudah badannya pendek. Gimana caranya? Aku naik pohon. Dan naik pohon dia nunggu. Arak-arakan Yesus itu lewat. Saya yakin tidak ada yang kebetulan.
Semuanya dalam pengaturan Tuhan. Kok yang dinaiki pohon itu kok ya Tuhan lewat. Dan saya tahu persis, Tuhan sebelum bertemu Sakius, Tuhan sudah tahu di kota ini ada orang antusias yang akan meresponi aku. Tidak ada yang kebetulan. Kota Yeriko itu kota besar. Dan Sakius juga nggak tahu jadwalnya ini Yesus nanti mau lewat jalan mana. Tapi lihatlah, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu dalam pengaturan dan kedaulatan Tuhan. Kalau dari kita sendiri mau meresponi, mau antusias mengejar Tuhan. Dan lihat, yang luar biasa. Ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Satu panggilan yang indah sekali. Tuhan gak panggil Mister tukang pemungut cukai turun. Tidak. Tuhan gak panggil, hei kamu pengkhianat bangsa, turun. Tidak. Selama ini Sakius hanya dengar kata, kamu kafir, kamu orang berdosa, kamu sudah menyusahkan bangsamu. Tapi panggilan Tuhan, panggilan yang penuh kasih. Dia panggil Sakius, artinya, hai tulus, hai kamu orang benar, hai kamu orang yang kukasihi, turun. Seperti itu Tuhan melihat kita. Jadi Tuhan tidak butuh perubahan kita dulu baru datang kepada Tuhan. Yang Tuhan butuhkan, antusiaslah, datanglah apa adanya. Kita orang berdosa. Kita ini orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi tangan Tuhan selalu terulur kepada kita. Dan tatapannya itu tatapan cinta. Tatapan penuh kasih. Sampai kita itu benar-benar mengerti bahwa kita ini dikasihi Tuhan luar biasa. Dan Tuhan tidak mau ngorek-ngorek dosa kita. Tuhan gak mau ngorek-ngorek masa lalu kita. Tuhan terima kita apa adanya seperti Tuhan terima Sakius. Ini berita Injil. Sakius yang awalnya pengen ketemu Tuhan. Cari Tuhan. Lari ke gimana caranya sampai naik pohon pun dilakoni. Tapi lihat. Injil itu. Yesus berkata. Sakius turun. Tuhan gak panggil kafir. Tuhan gak panggil kamu orang berdosa. Tapi Tuhan langsung sebut nama Sakius. Hai orang yang benar. Hai kamu yang kukasihi. Seolah-olah Tuhan itu tahu betul kondisi Sakius. Tuhan ngerti betul kekosongan hatinya. Inilah kabar baik. Yesus turun ke dunia. Yesus yang datang. Yesus yang mencari. Yesus yang menghampiri. Yesus yang menetapkan. Bukan kita. Bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama menyuruh kita lakukan ini, itu supaya kita masuk surga.
Tapi kasih Tuhan, Dia yang tidak berdosa, Dia yang kudus, Dia yang suci. Dia tahu kita ini bobrok. Banyak orang pencitraan, banyak orang munafik. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Sampai kita didapati, kita ngerti isi hati Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita, apakah engkau mau melakukan kehendak-Ku? Itu yang Tuhan cari dari kita, orang pilihan Tuhan. Dan kita lihat, ketika akhirnya Zakius dipanggil Yesus, dan Tuhan katakan hari ini segera. Tuhan gak tunda-tunda. Tuhan orangnya itu kalau sudah eksekusi langsung. Kita yang sering nunda-nunda panggilan Tuhan. Kita sering kali tawar-menawar, besok Tuhan, nanti Tuhan, masih banyak ini itu, aku ndak bisa. Saya ini nggak pernah mengira jadi gembala. Dan yang saya gembalakan bukan orang-orang yang normal. Tapi saya tidak pernah melihat sisi negatifnya. Yang saya lihat seperti Yesus melihat saya orang berdosa. Mereka juga orang yang tersesat. Mereka juga manusia. Mau perbuatannya yang menjijikkan, itu saya tutup. Yang saya lihat, dia ciptaan Tuhan, ada nafas Tuhan di dalamnya. Dan ini yang perlu dia ditarik untuk mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau bukan kita siapa? Mereka pasti akan masuk binasa, kekal. Dan hati Tuhan tidak rela. Miliki satu prinsip, satu jiwa, jangan sampai terhilang. Itu prinsip Yesus. Makanya Yesus mau pelayanan kemanapun, Yesus nggak lihat jumlah. Ketika kita belajar kisah janda di Nain, Yesus baru saja selesai mengadakan KKR besar-besaran. Tapi dia mau melayani seorang janda yang kehilangan anaknya. Ngambil jalan yang bertolak belakang. Jalan yang naik, jalan yang melelahkan. Yesus tahu ada satu jiwa yang terhilang. Dan Tuhan tidak ingin itu. Kalau di hati kita, kita punya prinsip jangan kehilangan satu jiwa. Kalau pedagang aja, jangan sampai kehilangan cuan. Sekarang prinsip anak Tuhan. Jangan sampai satu jiwa itu terhilang. Itu yang harus kita perjuangkan. Lalu lihat di ayat ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini kayak dapat lotre besar. Gak kebayang. Awalnya dia mau cari Tuhan. Cuma mau nonton aja dari jauh. Oh ini toh yang mau menyentuh pengemis buta. Oh ini toh orang yang mau terima orang berdosa jadi muridnya. Harapannya cuma itu. Tapi Yesus berikan lebih. Bukan hanya nonton tatap muka. Tapi Yesus katakan, turun Zakius, hari ini aku mampir ke rumahmu. Yesus datang ke rumah Zakius. Dan berikutnya ayat ke-7. Tetapi semua orang
Yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini dia masalahnya. Begitu tahu Yesus ngomong mampir, banyak yang gak suka. Orang-orang Farisi yang teologianya itu sudah segudang. Orang-orang yang melayani di bait suci. Orang-orang yang mungkin sering kasih persembahan tapi sombong. Kok bisa ya Yesus Rabi mau duduk bareng sama orang berdosa? Wong dia aja nggak layak masuk bait suci, nggak boleh. Lah kok Tuhan sekarang malah ikut campur makan bareng. Cara pandang Tuhan beda dengan manusia. Tuhan melihat yang di dalam. Ketulusan, kemurnian, kerinduan, antusias. Yang dilihat manusia, perbuatan yang dilihat. Beda sekali. Makanya hari ini Tuhan ingatkan kita. Jangan halang-halangi orang berdosa kalau mau datang ketemu Tuhan. Pelacur. Saya dapat 2 pasien dari Jakarta. Dia ngomong, Bu, saya kerjanya di Alexis. Penghasilan saya besar. Coba, begitu kita ketemu orang pakai rok seksi dan dia terang-terangan ngomong, saya bekerja seks. Klien saya banyak. Kira-kira respon apa yang akan kita berikan? Kowe mlebu neraka atau kita pakai hati Yesus? Ingat, ketika Yesus dihadapkan pada wanita yang kedapatan berzina, apa yang Yesus lakukan? Ngomel-ngomel, syukur kowe konangan, kamu ketahuan gitu? Tidak. Penerimaan dan kasih. Seperti seorang ibu yang menangisi anaknya. Karena anaknya sudah jauh melenceng dari kebenaran. Miliki kasih Bapa itu. Ini orang-orang mencibir. Marah. Kok Yesus campur sama orang-orang seperti itu? Padahal kita tahu Yesus enggak ngorek-ngorek dosanya Zakius. Bahkan Yesus enggak bicara perpuluhan. Enggak ada. Yang Yesus kerjakan, dia terima Zakius dengan penuh kasih. Dia makan bareng, ngobrol bareng, penerimaan. Kasih tanpa syarat. Orang yang dikasihi, diterima, perubahan dari dalam itu pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya yang kita lihat di ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tanpa khotbah panjang lebar, hati Zakius tersentuh. Prinsip yang saya kerjakan di jalan terang kasih Tuhan. Visi kami. Menerima semua orang tanpa melihat masa lalunya. Dan mempersiapkan kepada kekekalan.
Kekekalan itu bukan hanya bicara tentang masuk surga, mati masuk surga. Tidak. Kekekalan itu artinya kita ngerti kebenaran itu. Kalau kita ngerti kebenaran, kita ngerti hatinya Tuhan, hidup kita pasti akan beda. Seperti Zakius ini. Ketika akhirnya dia tahu bahwa Yesus itu mengasihi dia, menerima dia. Tanpa ada caci maki, tanpa ada marah. Tidak diutik-utik kelakuannya yang bobrok. Orang baru tahu, oh ternyata aku dikasihi Tuhan. Kekuatan kita memberikan kasih itu yang memerdekakan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Demi Zakius, Yesus rela dihina. Demi kita orang berdosa, Yesus rela mati, rela menderita. Karena apa? Yesus mengasihi kita semua. Maukah Bapak Ibu menjadi orang pilihan Tuhan dan memiliki hati seperti hati Tuhan? Melihat orang berdosa tidak dengan kebencian, tidak dengan mata yang menganggap remeh, tapi dengan hati yang penuh kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saya mau bagikan kesaksian. Nanti bisa ditampilkan klip video tentang almarhum Dimas. Salah satu waria yang digembalakan bernama dulunya Paula. Dia dulu diculik, dicuci otaknya dan mau dijadikan teroris. Sudah disekap, sudah dikurung selama 6 bulan. Namun akhirnya dia bisa lari. Namun sayang, dia dibesarkan oleh seorang lesbian. Nah, jadi ruwet hidupnya. Dia dulu juga seorang pekerja seks. Sampai pada satu titik dia datang beribadah. Tuhan menyentuhnya. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat dia akhirnya berbalik total. Bukan saya, tapi karya Tuhan. Karena apa? Kita mengasihi, menerima, tanpa ngutik-ngutik masa lalunya. Dan akhirnya dia punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan. Namun sayang, nasib baik belum berpihak kepadanya. Dia juga HIV, Bapak Ibu. Rata-rata yang kami layani orang-orang yang HIV. Dan ini juga imbas ke saya. Jadi kalau orang ketemu saya pertama kali tahu saya juga melayani pasien HIV. Mereka langsung mundur, jaga jarak sama saya. Seolah-olah saya ini menjadi agen penularan. Tapi lihat, ketika pada satu titik itu masih COVID. Dia ngomong sama saya, Bu, anus saya ada ambeyennya. Saya harus dioperasi. Oh ya enggak apa-apa, kamu punya BPJS enggak? Ada. Ya sudah. Saya sebagai gembala, saya berusaha dalam kondisi anak-anak saya yang sakit. Saya tetap berusaha mendampingi. Sesibuk apapun. Saya punya toko, saya bukan pengangguran. Tetapi saya bisa meluangkan waktu sebelum saya buka toko, saya bisa tengok ke rumah sakit.
Yang dulunya saya tidak pernah kunjungan ke ICU, ke rumah sakit, keluar masuk. Sekarang ini hampir rumah sakit di Jogja saya bisa masuk. Karena saya melayani orang-orang yang sakit. Akhirnya dia ngomong saya harus dioperasi. Bapak Ibu tahu untuk operasi ternyata BPJS antri. Nunggu. Bagi orang yang berduit, begitu dikatakan nunggu 3 bulan, ya sudah toh, ono duit, bayar aja wong punya duit. Tapi ini enggak punya siapa-siapa. Nunggu. Saya katakan percaya. Tuhan pasti punya maksud. Akhirnya dioperasi. Dia jalan sudah diseret. Karena penyakit HIV itu kalau dia minum obat ARV-nya tidak teratur, itu berpengaruh kepada saraf motoriknya. Jadi dia itu jalan udah gini, tangannya juga gini. Bayangkan, naik bis trans. Dia operasi itu, saya ngomong kamu nanti ditungguin siapa? Tidak ada Bu, tapi saya percaya ada Yesus menemani saya. Saya nangis Bapak Ibu, karena apa? Saya kalau sakit masih saya bisa ada keluarga. Kasarannya keluarga nggak bisa dampingi, saya bisa bayar orang karyawan saya untuk nemenin. Betul nggak? Ketika dia ngomong saya ada Yesus di kamar itu, Ibu nggak usah khawatir. Hati saya lega, bersyukur Tuhan. Firman itu sudah hidup. Akhirnya dia dioperasi. Namun tidak sampai di situ. 3 bulan kemudian dia ngomong lagi. Bu, ternyata saya enggak ambeien Bu. Saya kanker. Aduh. Sudah HIV, kanker anus. Lalu suruh apa? Saya disuruh sinar 30 kali. Lalu kalau sinar kamu jam berapa berangkatnya? Saya dapatnya sore jam 5. Angkutan trans umum masih ada. Saya kasih uang, saya ngomong kalau kamu berangkat di sinar itu 30 kali. Tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Saya ngomong kamu bawa bekal ya, bawa air minum, bawa roti. Ya sebagai gembala bukan hanya doa tok. Saya kasih uang. Sambil kita percaya. Sampai pada satu titik dia menjalani pengobatan. Ada berkat dari Jakarta, ada tim dari Jakarta. Minta waria-waria yang punya karunia nyanyi direkam. Ini Dimas ini mungkin sudah kroso bahwa waktunya sudah tidak lama. Dia sampai ngomong gini, Bu Ratna, aku bisa ndak ngelewati Natal. Kalau aku nggak bisa ngelewati Natal, tolong video ini ditampilkan. Saya cuma ngomong, dah percaya Tuhan, beri yang terbaik. Dan dia pilih lagu, Pelangi Sehabis Hujan. Dan yang luar biasa, ketika akhirnya itu rekaman itu hari ini di launching. Saya sukacita. Saya ngomong Tuhan terima kasih. Ini sudah ada di YouTube. Ini nanti kalau nanti Dimas benar-benar pulang. Ini akan menjadi warisan, legacy yang akan bisa dinikmati banyak orang. Sampai akhirnya kondisinya mulai drop. Masuk di Sarjito, dikabarin Bu Ratna, Dimas, Anfal, pendarahan semua. Kebiasaan saya Bapak Ibu, ketika melayani orang-orang yang sudah seperti itu, saya ambil perjamuan kudus. Saya punya stok 1 dus. Begitu dikabarin saya langsung cepat-cepat ambil perjamuan kudus. Begitu saya buka ayatnya, saya kaget.
Karena ayatnya berbunyi demikian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dihantar dengan damai. Yesaya pasal 55 ayat 12. Itu saya baca, itu saya langsung gemeter. Nangis saya. Berarti waktunya saya tidak tahu. Tapi ini seolah-olah pesan lambang. Dan sejak itu tiap hari sebelum saya kerja, saya mampir ke rumah sakit di kamar ICU. Saya doakan dia, saya pegang tangannya. Saya bisikkan, Dimas, kamu takut enggak ketemu Tuhan? Tidak. Saya percaya dosa saya sudah diampuni. Saya nangis lagi. Seumur hidup saya benar-benar ngawal orang ketemu Tuhan. Menghantarkan. Tiap hari, hari pertama saya jalani. Saya pantau handphone itu enggak pernah off. Begitu ada WA saya langsung kayak teratap gitu loh. Menunggu. Sampai hari kelima. Jam 12 WA saya ditelepon. Bu, kondisi Dimas mulai ngedrop. Langsung Bapak Ibu, toko saya tinggal. Saya kasih karyawan. Saya ke ICU sebentar. Saya masuk. Dia sudah tinggal merem. Tinggal merem, tapi dia masih dengar. Langsung saya pegang tangannya. Saya katakan, Dimas, terima kasih. Selama ini kamu banyak memuji Tuhan. Sekarang ibu yang akan nyanyi untukmu. Kalau memang kamu sudah gak tahan, kamu jalan pulang. Ibu rela, karena kamu ketemu Tuhan. Saya percaya. Yesus mengampuni dosa-dosamu. Kamu jangan lagi noleh ke belakang. Dia nangis, gak bisa buka tapi dia nangis. Tangan saya semakin digenggam. Akhirnya saya nyanyi. Lagu di YouTube itu saya nyanyikan untuk dia. Dan saya tunggu sampai 1 jam. Masih ada nafas. Saya tidak bisa tinggal toko lama-lama. Saya ngomong, tolong saya tinggal. Kalau ada apa saya ngabarin. Di mobil saya cuma doa gini. Tuhan, firman di perjamuan. Berangkat dengan sukacita diantar damai. Kalau memang hari ini Tuhan panggil Dimas pulang. Tuhan yang jemput sendiri jam 3 sore. Seperti jamnya Yesus meninggal. Saya kalau boleh saya minta itu Tuhan. Benar Bapak Ibu. Jam 3:05. Saya dikabarin. Dimas sudah finishing well di dalam Kristus. Pilihan ada di tangan kita. Dia seorang waria. Hidupnya enggak karu-karuan di masa lalunya. Tapi ketika anugerah Tuhan datang, menyentuh hidupnya, hatinya. Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan pulang, meninggalkan warisan. Ini diambil 1 bulan kemudian, dia pulang ke rumah Bapa. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua. Kita orang pilihan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jadi bayi rohani. Kita ingin tumbuh, membangun karakter Kristus. Mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebaik-baiknya. Sampai selesai tugas kita di dunia ini dan kita bisa berkata seperti Yesus, tetelestai, sudah selesai yang aku kerjakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.